semuanya di apartemen itu. Buku-buku di rak, musik yang dipermainkan, opini Hasan Ditiro tentang Universitas Indonesia. That's stupid karena Arif lulus dari sana. Dan saya selalu suka bagian pertama dalam tulisan ini. Mungkin ada teman lain yang bisa membaca bagian awal karena bahasa Indonesia saya agak jelek. Bisa membaca ini? Ini mirip sekali. Lelaki itu merapatkan mantelnya. Ia berdiri di pintu balkon menghadap keluar apartemen. Angin dingin musim semi berhembus. 15 derajat Celcius, kering, menusuk seperti jarum. Di luar, laut McLaren yang menggenangi kota Stockholm berpendar-pendar. Di atasnya, sebuah bukit warna coklat menyembul dari permukaan air. Udara cerah, awan meriaki biru langit. Oke. Lihat pemandangan itu, katanya. Mirip sekali dengan Aceh. Lelaki itu, Hasan Muhammad Ditiro, 75 tahun, kembali merapatkan mantelnya. Rambutnya yang putih tersisir ke samping, rautnya keras dan giginya kusam termakan usia. Sesekali ia tersenyum. Oke, bagus. Saya kira ini the revealing quote. Lihat pemandangan itu, sekali dengan Aceh. Saya belum ke Stockholm, tapi saya yakin tidak mirip sama sekali dengan Aceh. Untuk apa dia berkata begitu? Apa artinya? Ketika dia berkata lihat pemandangan itu mirip sekali dengan Aceh. Apa artinya? Kerinduan. Ya. Jadi bagi saya ini kutipan yang sangat ekspresif, sangat revealing. Hanya seorang yang sangat merindukan Aceh akan melihat laut yang dingin dan kelabu di Swedia di musim dingin dan berkata lihat pemandangan itu mirip sekali dengan Aceh. Jadi saya kira ini revealing quote yang luar biasa dan Arif pintar dia mulai dengan kutipan itu. Jadi ya. Nah, ini ada sesuatu lagi yang menarik terkait dengan unsur ketiga. Di New Journalism sering mereka bermain dengan sudut pandang dan sering memakai beberapa sudut pandang, different points of view. Memakai sudut pandang bermacam-macam. Bahasa Indonesia si penulis Kugusaran Tambo jauh lebih baik daripada teman-teman harus membaca itu. Tapi menarik untuk berpikir tentang sudut pandang. Ketika Anthony Shadi menulis tentang A Boy Who Was Like a Flower, dia memakai sudut pandang siapa? Keluarga. Atau rakyat Irak, ya, karena kebanyakan berita di Amerika ditulis dari sudut pandang tentara Amerika. Tapi tulisan Anthony Shadi ditulis dari sudut pandang sipil warga Irak. Menarik. Kadang-kadang jurnalisme baru, jurnalisme Sastrawi, jurnalisme Naratif memakai suara pertama, first person. Orang pertama, suara orang pertama. Now, yang lucu di tulisan Arif Zulkifli, ketika ini ditulis, mungkin ada peraturan di Tempo, suara pertama, kata saya tidak bisa dipakai. Jadi, ketika teman-teman membaca ini, lucu karena apa yang menarik, ada pembicaraan antara dua orang yang berada di apartemen itu. Ada Hasan Ditiro, ada Tempo tidak lulus dari UI, tapi karena Arif tidak bisa memakai kata saya seperti
Hasan Ditiro berbicara bersama Tempo, yang jelas tidak apa yang terjadi. Menarik, sesudah ini diterbitkan, ada diskusi di Tempo, dan mereka memutuskannya kadang-kadang kalau ada alasan yang cukup kuat, kita bisa memakai kata saya. Dan saya memberi satu lagi tulisan dari Tempo yang ditulis oleh Amazon Lubis. Dia bekas tahanan, dia ditahan di Pulau Buru di zaman Soeharto. Dia seorang penyair dan dia menulis untuk, saya lupa namanya, koran dari PKI, rakyat, apa kata, the newspaper, the PKI, dan dia anggota Lekra. Dia dikirim ke Pulau Buru. Sesudah dia keluar dari Pulau Buru, dia mulai menulis untuk Tempo. Dia dipekerjakan secara I don't know the words. Pada zaman Orde Baru, dia bekerja untuk Tempo, walaupun dia bekas tapo. Nama dia tersembunyi, tapi dia bisa menulis. Kemudian di zaman Reformasi, Tempo mengirim Amazon Lubis lagi ke Pulau Buru dan dia menulis tentang apa yang bisa dilihat di sana, dan dia memakai suara first person, kata saya, dan saya mengirim artikel karena menarik perbedaan antara yang ini dan yang itu. Saya kira kata saya kadang-kadang sangat perlu. Kalau ada pengalaman pribadi yang penting, yang menarik, mengapa tidak bisa memakai kata saya? Apa? Pelaku langsung gitu ya? Benar, ya. Dan kalau dan sebenarnya, Arif Zulkifli, dia orang Sumatera, dia dari Lampung, dia menarik. Saya kira kalau dia bisa menulis artikel ini dengan kata saya, mungkin lebih menarik. Karena saya kira ada hubungan antara Hasan Ditiro dan Arif Zulkifli pada waktu itu yang cukup menarik. Tapi karena Arif tidak bisa memakai kata saya, tidak muncul. Nah, saya suka alinea yang terakhir, ketika Arif keluar, dia pamit dulu dan Hasan Ditiro berkata, Sumatera. Dan ini tidak masuk akal kecuali kita tahu ya mereka duanya orang Sumatera dan ada hubungan. Jadi, kita bisa berbicara kapan persisnya kata saya bisa memperkayakan sebuah tulisan. Oke, unsur yang termasuk si penulis. Oke, dan yang terakhir memakai banyak detail. Tentang gaya hidup, status sosial, dan sebagainya. Kalau kita mau menulis tentang kelas ini dan menggambarkan, mau memberi deskripsi tentang ruang ini, apa detail yang mana akan dibuat? Kalau topik tulisan akan tentang kelas ini, apa yang menarik di kelas, di ruang ini atau di suasana? Detail yang mana akan dimuat? Kehadiran orang Amerika. Saya kira ini yang paling tidak biasa. dengan bahasa yang tidak baik. Tapi saya kira saya menarik dan mungkin deskripsi tentang saya cukup menarik. Tapi apa lagi? Di ruang ini apa yang menarik? Proyektor. Apa? Proyektor. Ya, proyektor yang dipakai atau tidak dipakai. Nah, mengapa ini? Saya setuju, tapi mengapa ini penting?
Shizo. Tapi mengapa tidak biasa? And remember, tujuannya menggambarkan suasana di kelas ini. Mengapa? Saya setuju penting ini tidak dipakai, tapi mengapa? Well, pada awalnya saya berkata, saya tidak suka PowerPoint, saya lebih suka diskusi, saya lebih suka interaksi langsung. Dan saya biasanya saya tidak pernah memakai proyektor. Saya lebih suka yang sederhana dan komunikasi langsung. Jadi ini terkait dengan gaya teaching saya. Jadi saya kira mungkin ini bisa dipakai sebagai sesuatu yang menarik. Pokoknya kita harus mencari detail yang terkait dengan tujuan tulisan. Misalnya ada dinding putih, ada lantai putih, ini tidak menarik. Ada meja dengan biru, ya ini biasa. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak biasa, yang mungkin terkait dengan tujuan tulisan, ya harus dipakai. Saya kira saya melakukan penelitian tentang banyak newsroom di Indonesia dan di Malaysia, dan kita harus belajar untuk melihat, mencari detail yang menarik. Ada penampilan, it's a skill. Harus memperhatikan semuanya. Dan saya kira kalau saya menulis tentang pas ini, saya akan menulis tentang ini dan itu yang tidak dipakai. Mungkin ada orang Amerika, dengan pakaian yang bukan Islami. Ya, mungkin ini semua penting, atau mungkin tidak penting. Tergantung. Sisi pandang. Ya. Oke, jadi saya kira ini 4 unsur ini semua dari The New Journalism, dari Tom Wolfe. Nah, sangat cocok dengan gaya jurnalisme naratif. Tapi juga bisa dipakai di jurnalisme biasa untuk memperkayakan tulisan biasa. Saya berharap ada teman di sini yang mau memakai gaya naratif. Tapi kalau tidak, saya kira berpikir tentang adegan, ya ini penting. Berpikir tentang sudut pandang. Apakah semua berita ditulis dari sudut pandang orang tertentu atau bagian masyarakat tertentu, atau mungkin kita harus mencari kelompok lain yang jarang berbicara, yang memakai sudut pandang dia. Berpikir tentang first person. Mungkin ada rubrik yang sangat sesuai dengan first person, dan kita selalu bisa mencari detail-detail. Now, ini akhir ceramah saya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar. Saya punya banyak bahan yang bisa saya beri, tapi saya mau. Ya, silakan. Iya, saya alumni Jurnalisme Sastrawi angkatan 8. Oh, oke. Saya kira saya. Iya. Dalam pemahaman saya. Dan bahasa Indonesia saya masih jelek. Tidak diperbaiki. Ketika saya ikut juga Ibu Janet hari itu. Dan ketika Ibu Janet bertanya apa yang menarik di tulisan ini, saya menulis tentang Bu Janet. Oh, iya. Dengan bahasa Indonesia yang patah-patah. Itu angkatan 8 itu. Ya, saya ingat. Saya kira saya kenal. Iya. Bagi saya masih bisa menerima kalau jurnalisme naratif ini disebut juga sastrawi. Yeah. Paling tidak ketika Bu Janet nyuruh baca tentang apa yang ditulis tentang Hasan Tiro tadi. Yeah. Di jilid pertama itu sastrawi banget. Oke. Sastrawi banget. Okay. Indah banget. Kita membayangkan kalau unsur sastra bukan berarti fiksi. Yeah. Itu juga sesuatu yang fakta ya, yang benar. Sebetulnya gampang menulis ini, cuman terkadang karena bedanya satu lagi soal panjang. Itu seperti di Bu Janet sebutkan, Andreas itu paling suka tulisan panjang. Kemudian sepanjang saya ikuti tentang ini, itu semua contoh
contoh jurnalisme naratif atau sastrawi selalu soal perang, selalu soal konflik. Kalau soal ini saya kira nggak perlu konsep, nggak perlu jurnalisme sastrawi, nggak perlu jurnalisme naratif, sebab yang namanya konflik selalu menarik. Dari apapun yang kita tulis itu menarik kalau konflik, karena di situ ada pro, ada kontra juga. Ya. Kenapa berita olahraga menarik? Karena ada menang kalah. Saya kira itu. Nah, kenapa misalnya boleh tidak misalnya kalau jurnalisme naratif ini kita bikin contohnya bukan konflik, tapi mungkin virus Ebola pada saat kemudian soal kemudian di Aceh soal tsunami misalnya, itu kan menarik juga. Yang saya maksud soal konflik tadi, yang saya ikuti misalnya tadi Bu Jene menyebut tulisan kegilaan di simpang KKA ya, yang ditulis Cik Rini, itu jadi sampai sekarang itu jadi contoh standar bagi Yayasan Pantau untuk menularkan jurnalisme sastrawi. Kemudian yang lebih menarik lagi tulisan Hiroshima ya. John Harsey yang diturunkan oleh majalah New Yorker pada tahun 46 ya, itu kan sangat menarik dalam bentuk adegan juga. Saya kira pola 5W1H itu kalau kita bawa ke naratif, W pertama misalnya Bu, mungkin di naratif berganti dengan karakter. Kemudian ada when ya, ada kapan. Di naratif bisa jadi dengan kronologi misalnya. Jadi itu bisa tidak misalnya ada tidak contoh yang bukan konflik? Oh ya, ada banyak contoh, tapi semua bahasa Inggris. Now ada yang saya memakai di kelas saya di Amerika. Menarik, saya setuju kebanyakan yang dipakai di sini tentang konflik dan perang. Beberapa hal. Kemarin Linda Krisanti mengirim kepada saya buku kumpulan dari Aceh Features, tapi PDF, susah membaca PDF, tapi saya belum membaca. Mungkin ini semua ditulis oleh orang Aceh di bawah Aceh Features ketika Linda di sini. Saya tidak tahu kalau ini semua tentang perang, tentang konflik, saya tidak tahu. Saya setuju bahwa Pantau suka tulisan yang panjang, and mengapa tidak? Ini pilihan mereka. Andreas dan saya tidak setuju tentang hal ini. Saya kira jurnalisme naratif tidak harus panjang, bisa ya sangat bisa, tapi tidak harus. Di Amerika ada banyak berita surat kabar yang memakai gaya ini yang ditulis tentang hal biasa. Sekarang di Amerika ada semacam epidemik tentang bukan narkoba tapi opioid, obat yang asal dari opium, tapi prescription drugs lebih murah daripada heroin. Dan di antara kelas di bawah ada epidemik yang luar biasa. Washington Post sudah menulis cukup banyak berita tentang itu dengan yang sangat menarik tentang orang yang mau berhenti obat itu dan sebagainya. Jadi ya ada banyak contoh dan yang saya bisa mengirim tapi bahasa Inggris. Saya setuju di Indonesia selain Pantau tidak ada banyak contoh. Kemudian ini Bu Jana, kenapa misalnya jurnalisme naratif berkembang, karena memang kalau kita ambil dari panjang tadi kan jumlah halaman surat kabar itu terbatas, majalah terbatas. Itu kita sering di sini kalau pulang dari satu daerah atau dari luar negeri selalu diminta tulisan, tapi selalu diingatkan tapi jangan panjang-panjang katanya. Nah, selalu diingatkan begitu. Sementara kalau kita lihat itu kayak Hiroshima itu kan panjang sekali. Satu majalah New Yorker itu yang terbit pada tahun 86 itu semua dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ya, tapi tulisan Amazon Lubis tentang Pulau Buru tidak terlalu panjang. Ada tulisan majalah biasa dan ini pasti tidak para wisata, tapi
dia menggambarkan suasana di Pulau Buru saat ini yang sangat menarik dari sudut pandang seorang yang ditahan di sana. Jadi saya kira mungkin saya tidak ada banyak contoh yang bisa saya beri, tapi saya kira ada, dan tidak ada alasan yang Yayasan Jurnalisme Naratif tidak bisa dipakai untuk topik sehari-hari. Tidak harus ditulis tentang perang atau bom atau peledakan. Tidak harus. Ada pertanyaan atau komentar lain? Ya, silakan. Janet, saya ingin bertanya, mungkin lebih seperti sharing ya. Ya. Selama ini saya kan sering berliputan tuh di bidang ekonomi. Nah, yang saya tanyakan kan dari tadi kita berbicara tentang jurnalisme naratif. Ya. Dan yang Janet bilang sendiri kalau jurnalisme naratif bisa digunakan di dalam bentuk tulisan mana saja begitu. Nah, bagaimana cara kita mengemas dalam berita ekonomi, tapi itu berbentuk jurnalisme naratif gitu. Selama ini sering terkadang liputan itu di BPS, Badan Pusat Statistik, yang memang bermain banyak angka, yang terkadang saya sendiri juga bingung dengan angka-angka itu, dan sering saya tulis dalam bentuk berita straight news. Namun terkadang saya ingin menulis berita itu tidak hanya dalam bentuk straight news begitu. Terkadang itu disampaikan dengan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan deflasi gitu. Cuma saya terkadang bingung memulai menulis dalam tidak bentuk straight news, tapi seperti tadi dalam bentuk lain begitu. Kita harus memulai seperti apa gitu. Right. Well, saya kira yang paling mudah harus mencari seorang yang mengalami persoalan itu. Misalnya, saya memperhatikan ada banyak berita tentang musim kering ini tanpa hujan. Tapi, mungkin saya salah, tapi pada 3 hari terakhir ini tidak ada tulisan tentang seorang petani, apa yang dialami oleh dia. Saya tahu sampai hari ini hujan, dan syukurlah. Tapi sebelum itu tidak ada hujan, dan banyak orang menderita. Tapi bagaimana mereka menderita? Seperti apa? Dan jadi saya kira kalau kita berpikir tentang orang, termasuk di bisnis atau ekonomi. Kalau ekonomi bagus, kalau ada sektor yang bagus, yang sangat makmur, mungkin mencari seorang yang bisa dipakai sebagai contoh. Atau kalau tentang kemiskinan, atau mencari seorang yang bisa menjadi tokoh utama. Karena kita semua suka cerita orang. Saya senang ada orang yang bisa jujur. Dan saya sendiri memperhatikan ini tentang musim panas, bahwa semua berita, dan saya mohon maaf, agak kering ya, tidak ada yang menarik, tapi ada banyak berita tentang topik ini. Berarti tokohnya yang kita cari. Dan saya memberi tulisan Cekrini untuk sebuah alasan sebenarnya tentang struktur. Cekrini menjadi teman Facebook saya, dan saya tidak akan berkata sesuatu yang saya belum berkata kepada dia. Di sini kita yang berkawan ya? Ya. Beberapa tahun yang lalu, Andreas memberi artikel Cekrini kepada saya, dan dia berkata, Janet harus membaca ini, luar biasa reportase, dia sangat muda, ini pertama kali dia menulis sesuatu seperti ini, luar biasa. Oke, saya membaca, dan saya membaca, terus. Dan, ini artikelnya, untuk apa? Panjang sekali, dan, ada tulisan mulai dengan 4 wartawan, tiba di Laksamawe, keluar dari bis malam, mencari tempat tidur, mencari makan pagi, dan terus. Saya tidak tahu untuk apa, karena dia memakai struktur yang sangat Chronological. Chronological. Mulai dengan zaman yang lalu, pergi ke present.
ada beberapa flashback, tapi secara umum ini sangat kronological dan agak membosankan. Tidak membosankan, tapi saya tidak tahu apa pokoknya, apa alasan untuk membaca. Now, pasti ada peristiwa di Simpang Kraft. Now, ini terjadi mungkin di sini. Dan dia bisa mulai dengan adegan itu, kemudian kembali ke bagian awal, bisa seperti itu. Tapi juga bagi saya adegan yang paling menarik. Saya tidak tahu kalau teman-teman sudah membaca tulisan ini, yang memang luar biasa. Ditulis tentang 4 wartawan dari Jakarta yang masuk Aceh untuk bikin feature tentang kehidupan di Aceh, tapi kemudian ada peristiwa di Simpang Kraft dan banyak warga Aceh dibunuh oleh tentara, ada konflik yang besar, kemudian ada adegan di rumah sakit ketika pemerintah dari Jakarta berkata ada satu jumlah orang yang korban, tapi jelas ini tidak benar, berita bohong, bla bla bla. Jadi sangat order baru, sangat cerita ini. Oke, ya ada di sini ada rumah sakit. Ini peristiwa. Tapi di adegan terakhir, Cikrini pergi ke, saya kira RCTV di Jakarta, salah satu toko, Iman Wahyudi, dia produser, dan Cikrini sangat beruntung karena ada rekaman video, ada 2 cameraman. Dan jadi dia bisa menciptakan kembali dengan baik apa yang terjadi karena dia bisa menonton rekaman video. Dan dia memakai untuk menciptakan kembali adegan di peristiwa itu di sini. Oke, di adegan hampir terakhir, Cikrini menonton rekaman video itu. Imam Wahyudi masuk. Nah, dia di sana, ya, bersama cameraman dia. Dia melihat dan keluar karena dia tidak mau melihat lagi. Kalau saya menulis tulisan itu atau kalau saya menjadi editor, saya akan minta dia mulai dengan adegan itu supaya pembaca ingin tahu apa yang terjadi di sana. Ya, supaya seorang produser yang sangat berpengalaman tidak mau melihat lagi apa yang terjadi. Jadi bisa bikin suspense. Ada beberapa structure yang bisa dipakai dan saya kira Cikrini struktur yang paling sederhana yang juga yang paling membosankan karena kita harus tahu tentang apa tulisan ini. Dan dengan dengan piramida terbalik cukup jelas ini apa yang ini apa inti berita. Oke, jadi kita bisa memakai bentuk ini dengan semacam summary lead supaya pembaca tahu, oh ya ini ditulis tentang peristiwa. Mungkin mulai dengan peristiwa semacam summary, kemudian kembali ke past. Jadi tidak piramida terbalik benar-benar, tapi mulai dengan sesuatu supaya pembaca tahu. Nah, ini sangat sesuai dengan media online karena saya sudah membaca serambi website dan di